Kita mulai, mahasiswa, selamat malam semuanya. Malam, Boleh Pak. hidupin kamera? Malam, Pak. Saya pastikan Anda standby untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Coba kameranya dihidupin. 1 menit. Oke, terus, yang lain belum? Saya pastikan ada standby ya, kalau nggak ada berarti nggak ada. Tapi nggak dengar suara bapak yang lain. Oke, sambil menunggu yang lain, ya, menghidupin kamera. Tugas mandirinya kemarin sudah jelas semua ya. Ada yang belum paham atau gimana, atau ada yang belum mendapatkan template-templatenya atau tugas mandirinya. Pak, Oke saya semua ya? mau tanya untuk judul makalahnya, Pak. Kan itu ada 3 topik, berarti 3 topik itu kita jadikan judul makalahnya ya, Pak? Oh iya, bikin aja, gabungkan aja, ya betul. Karena 3 tuh, misalkan big data, data cyber security, dan data mining misalnya. Seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Nah, ya. Ikuti template ya. Ikuti template. Oke, yang lain yang belum hidup kamera. Di grup, Anda punya grup sendiri kan? Punya grup angkatan ini kan? Atau gabung semua? Beda-beda? Silahkan. Pastikan udah hidupin kamera dulu, biar kerekam dia, karena saya sudah sedang merekam ini. Nanti kalau di verifikasi absennya ada nggak? Orangnya nggak ada, gimana? Yang hadir baru 51, total semua adalah 73 orang ya. Yang lain mana nih? Infokan di grup ya. Oke, kita mulai aja, karena waktunya juga sudah 9.40 gitu ya. Kita maksimalkan belajar kita hari ini. Jadi materi pada hari ini adalah terkait dengan cyber security gitu ya. Cyber security ini beberapa tahun yang sedang berlangsung gitu ya, baik yang akan datang ataupun yang sudah berlalu, itu memang lagi ngetrend gitu ya. Kenapa? Karena terkait dengan bagaimana cara mengamankan data. Ya, cyber security sendiri itu kan suatu cara melindungi sistem ya, sistem komputer, jaringan, ya. Data juga mungkin dari berbagai macam serangan, agar terhindar dari kerusakan, ya, atau menghindari akses-akses yang tidak sah misalkan. Itu merupakan penjelasan terkait dengan cyber, ya, cyber security. Nah, kebetulan memang background saya di sini gitu ya, riset saya juga di bidang security. Mungkin mahasiswa silahkan Anda cari dulu jurnal saya ya. Anda searching di internet, Anda cari kata kuncinya Andi Maslan, serangan DDoS ya, Anda cari aja. Andi Maslan DDoS attack. Nah, itu salah satu riset saya di bidang cyber security. Jadi cyber security itu ada beberapa aspek biasanya. Jadi yang penting gitu ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi mengidentifikasi ancaman, terus mencegah
preventif, jadi mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi, merespon serangan, dan recovery system. Nah itu aspek-aspek cyber security. Jadi saya ulangi lagi bahwa cyber security itu adalah suatu cara melindungi sistem komputer, melindungi jaringan, melindungi data, gitu ya, dari berbagai serangan. Jenis-jenis serangan ini macam-macam, ya. Jenis serangan, baik serangan malware mungkin, ya, serangan phishing, serangan DDoS, ya, serangan ransomware, serangan virus yang intinya dia bisa merugikan secara personal ataupun secara organisasi, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu dampak misal jika ada serangan cyber, ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini definisinya. Jadi keamanan cyber adalah perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet, ya, termasuk perangkat keras, ya, data dari serangan cyber. Jadi perlindungan. Jadi intinya bagaimana melindungi jaringan kita, gitu ya, melindungi data kita atau perangkat lunak kita agar terhindar dari serangan. Ya. Serangan itu terjadi kalau misalkan adanya jaringan komputer, ya. Ada jaringan, karena jaringan komputer itu kan kumpulan beberapa perangkat yang saling terhubung, ya, satu sama lain. Nah, jadi karena saling terhubung itu makanya riskan terhadap kejahatan-kejahatan cyber, ya, kejahatan-kejahatan yang dunia maya. Secara personal tentu Anda mungkin sudah mengalami bagaimana misalkan komputer Anda terinfeksi dengan virus, ya, atau komputer Anda selalu muncul phishing, gitu ya. Phishing itu memancing Anda untuk mengklik, akhirnya Anda klik, gitu ya, sehingga phishing itu menyebar di device Anda, ya, baik itu komputer ataupun di laptop ataupun di perangkat komunikasi Anda, ya. Kadang-kadang ada sejenis link yang kita dipancing untuk mengkliknya, ya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi Anda mempelajari ini itu agar Anda bagaimana terhindar dari serangan-serangan dari dunia maya, ya, seperti itu. Dalam konteks komputasi, keamanan itu terdiri dari keamanan cyber, ya, keamanan fisik juga. Jadi misalnya keamanan fisik itu maksudnya bagaimana kita melindungi server, ya, server karena server atau komputer besar, gitu ya, agar tidak diretas, tidak dicuri, ya, tidak diangkat, gitu ya. Baik itu di perusahaan, ya, itu betul-betul harus kita lindungi, ya. Jadi sistem komputer, baik itu perangkat fisiknya, itu betul-betul harus bisa kita lindungi. Begitu juga dengan keamanan sistemnya, sistem informasinya atau program yang ada di komputer tersebut, ya. Bagaimana agar data-data perusahaan dijaga kerahasiaannya, dijaga integritasnya, ya, ketersediaan data juga. Pada saat misalkan Anda ingin mengakses data itu ada, gitu ya. Coba Anda bayangkan misalkan Anda sudah kuliah di UPB, udah 4 semester, gitu ya. Tiba-tiba Anda berasa Anda ingin mengakses nilai Anda hilang, ya. Itu artinya ketersediaan data, gitu ya. Jadi sewaktu-waktu data itu bisa didapatkan pada saat diminta. Kalau misalkan data itu diminta, artinya not available, nah itu bahaya bagi Anda, gitu ya. Artinya bisa merugikan baik itu secara personal ataupun secara organisasi, ya, seperti itu. Jadi pada intinya adalah cyber security itu melindungi data.
dan integritas data, erat aset komputasi. Nah ini aset. Jadi kerahasiaan, ya, atau melindungi aset, melindungi data merupakan aset komputasi yang dimiliki oleh atau terhubung ke jaringan organisasi. Ya. Tujuannya untuk mempertahankan aset dari serangan-serangan cyber. Seperti itu. Ya. Kira-kira paham ya? Atau ada pengalaman nggak? Coba mungkin ada pengalaman pernah komputernya rusak atau hang, bisa diserang oleh virus-virus atau malware atau apa? Mungkin ada pengalaman nggak? Pernah, Pak. Atau file hilang gitu? Pernah ya? Apalagi file hilang misalkan ya? Atau misalkan file terkunci otomatis file itu serangan apa namanya, ransomware namanya ya. Jadi serangan ransomware itu dia bisa mengenkripsi data kita di folder sehingga kita tidak bisa membukanya. Untuk membukanya itu perlu dibalikkan lagi agar bisa dibuka. Ya. Nah, jadi hati-hati ya sesuai. Jadi kita pelajari topik atau tema cyber security itu adalah memang perlindungannya khusus personal dulu lah. Ya. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan, bagaimana data-data perusahaan itu dapat terjaga ya, dari berbagai serangan-serangan cyber. Berikutnya, nah ini. Jadi kalau ada pertanyaan apa sebenarnya konsep dasar cyber security? Ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengarahkan suatu organisasi, gitu ya, agar menjalankan kebijakan-kebijakan terkait dengan keamanan. Oke. Diulangi lagi, konsep dasar cyber security itu adalah bagaimana kita membimbing gitu di istilahnya di sini suatu organisasi agar menjalankan kebijakan yang terkait dengan keamanan cyber. Nah, jadi Anda bisa memberikan saran, hari ini kayaknya data perusahaan kurang aman Pak, Bu, gitu ya. Jadi ini harus hati-hati dan perlu dilindungi. Ya. Dilindungi artinya data ini kan data rahasia, tidak bisa dibuka. Data ini integrity, available gitu ya. Nah ini harus Anda perhatikan. Ya. Yang penting itu memang integrity itu ini memastikan bahwa data itu tidak diubah ya. Itu artinya integrity. Ya, integritas data. Ya. Artinya data yang ada itu dipastikan bahwa data itu tidak bisa dihapus gitu ya. Tidak ada perubahan. Misalkan Anda punya nilai A sebenarnya, tapi ada yang berubah ke C. Nah, artinya data itu tidak punya integrity data kurang. Ya, nah itu harus diperhatikan juga. Jadi integritas dalam konteks keamanan, ya. Jadi bagaimana kemampuan memastikan bahwa data itu tidak dirubah ataupun tidak dihapus tanpa izin si pemiliknya, itu integrity. Ya. Sementara available itu pada saat misalkan dibutuhkan data itu ada. Nah itu namanya available. Jadi ini merupakan konsep dasar dari cyber security. Sebenarnya masih banyak ya. Ada namanya non-regulation, ada namanya privasi. Ya, jadi selain tiga ini ada privasi, ada non-regulation, itu juga merupakan konsep dasar dari cyber security.
Jadi kita sebagai user gitu ya, user atau pengguna, karena Anda kan pengguna sistem. Kalau Anda sering menggunakan handphone, berarti Anda pengguna sistem operasi Android atau iOS ya. Nah, jadi pengguna harus memahami dan mematuhi prinsip dasar keamanan. Bagaimana misalkan kita menggunakan kata sandi gitu ya. Suatu perusahaan yang telah menerapkan sistem keamanan yang baik, biasanya dia telah menerapkan prinsip-prinsip dasar keamanan. Contoh misalkan ya, dalam membuat kata sandi, kita dipaksa untuk membuat kata sandi yang sulit untuk ditebak. Ya. Jadi misalkan kumpulan berupa karakter, simbol, dan angka. Nah itu artinya itu sudah memperhatikan konsep keamanan ya, atau prinsip dasar keamanan. Sesuai ya. Jadi kata sandi yang kuat, berhati-hati dengan lampiran dalam email juga. Mencadangkan bagaimana kita merecovery data, jangan sampai data itu diambil oleh orang lain ya. Pelajari lebih lanjut tentang prinsip dasar keamanan cyber. Nah itu. Ya, jadi sama halnya, misalkan Anda punya SIA mahasiswa. Jangan sampai SIA Anda itu, password yang Anda digunakan itu sangat mudah ditebak. Ya. Bagaimana kalau misalkan ada orang lain bisa masuk atau bahkan bisa mengcapture, menangkap password SIA Anda. Dia akhirnya dia bisa masuk, dia kirim pesan macam-macam, kan Anda yang kena. Itu salah Anda. Kenapa Anda membuat password yang kurang kuat? Gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati, baik password email, password sistem kita, gitu ya. Di handphone Anda juga seperti itu, kan punya sistem keamanan. Ya. Makanya sekarang yang paling terkenal adalah sistem OTP itu. Ya. Jadi verifikasi 2 langkah. Lepas kita login di sini, diverifikasi lagi di perangkat kita, ya. Kita berpegang. Ya. Nah itu Anda harus perhatikan. Baik. Oke, mungkin sambil saya terangkan yang ditanyakan silahkan ya. Gak apa-apa, langsung aja kalau mau ngasih intro yang ditanyakan terkait dengan kamu. Oke. Selanjutnya kalau nggak ada kita lanjut. Ya. Tadi terkait dengan pengguna, ya, people. Ya, sekarang prosesnya. Jadi proses. Organisasi harus memiliki kerangka kerja tentang bagaimana menangani serangan cyber ini. Ya. Jadi gini mas, kalau kita diserang, suatu organisasi atau Anda lah yang mengalami itu, Anda diserang gitu ya, atau nomor handphone Anda dirotas, diambil gitu ya, dikuasai, bahkan akun Facebook Anda diambil oleh orang lain. Nah ini harus bisa bagaimana kita menanganinya, ya. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut, bagaimana mencari solusinya, gitu ya. Jadi menangani serangan cyber yang dicoba maupun yang berhasil. Salah satu kerangka kerja yang dihormati di sini katanya dapat memandu Anda. Artinya kalau misalkan kayak gini ya, kalau misalkan ada gangguan di WA atau WA Anda di retas diambil orang lain, ada di sistem itu sudah disediakan. Jika ada masalah terkait dengan penguasaan dari nomor handphone Anda, silakan Anda hubungi ini. Atau sudah dikuasai oleh orang lain, silakan Anda lapor seperti itu. Nah, itu namanya tanggap insiden gitu ya, yang sudah disediakan di sistem. Jadi Anda nggak usah ragu-ragu untuk melaporkan ya masalah-masalah seperti itu. Ya. Bagaimana Anda mengidentifikasi serangan itu, melindungi ya, mendeteksi, merespon. Nah, ini merespon ancaman tadi ya, dan memulihkan ya dari serangan yang betul-betul sudah berhasil dilakukan oleh
bukan hacker ya, tapi cracker, ya. Oleh cracker. Jadi cracker itu yang pekerjaannya menyerang ya, buat kejahatan di dunia maya. Kalau hacker itu biasanya dia berusaha mencari kelemahan di sistem. Biasanya hacker itu banyak dipakai. Itu. Jadi kita bagaimana menangani serangan cyber, gitu ya? Mengidentifikasi, oh ini serangannya, ini anda minimal bisa. Oh ini kalau udah mulai banyak masuk phishing, gitu ya, oh ini kita udah mulai diserang. Ya. Nah, bagaimana kita melindunginya? Nah, ini harus paham. Kalau phishing itu biasanya kita nonaktifkan, ya, kita hapus, kita hapus. Terus kalau misalkan apa kita blok, kita laporkan, gitu ya, kita laporkan itu respon terhadap ancaman. Ya. Kalau untuk mendeteksinya biasanya kita menggunakan antivirus ya untuk mendeteksi. Kita menggunakan IDS namanya ya, atau SNOR. Banyak perangkat atau tool yang dipakai untuk mendeteksi serangan-serangan. Ya. Jadi banyak penelitian-penelitian yang dilakukan ya bagaimana sebenarnya mendeteksi serangan. Terus people, proses, teknologi. Nah, teknologi sangat penting dalam memberikan organisasi ya dan individu keamanan komputer. Nah, 3 entitas utama yang harus dilindungi yang di perangkat akhir seperti komputer, printer juga, router gitu. Nah, ini paling penting router ya. Router itu adalah penghubung antar jaringan yang berbeda. Dan ini perlu diamankan. Ya. Diletakkan di ruang khusus ya, privasi. Makanya kan kalau Anda mungkin di perusahaan-perusahaan jarang Anda melihat ruang IT kan. Ruang IT itu di dalamnya misalkan ada server di dalam itu. Jadi ruang khusus. Ya. Mungkin kalau Anda kerja di perusahaan-perusahaan besar itu departemen IT dia punya ruang khusus untuk ruang server itu rahasia. Jadi agar tidak diserang. Ya, agar terhindar dari serangan. Gitu. Nah, jadi komputer yang perlu dilindungi. Komputer biasanya untuk melindunginya dipasang berbagai antivirus atau minimal mengaktifkan firewall, gitu ya maksud saya. Nah, jadi Anda pastikan nih, misalkan Anda punya laptop, Anda punya sistem operasi Windows, pastikan untuk untuk membatasi serangan, aktifkan firewall-nya. Ya, bagaimana caranya Pak? Anda masuk aja control panel, Anda buka di situ security gitu ya. Di situ ada firewall, Anda aktifkan. Jangan sampai non-aktif ya. Ya. Itu membatasi serangan. Terus bisa juga melakukan namanya filtering. Ya. Filtering DNS. Nah, di sini kelihatannya jadi bisa pakai firewall, bisa filtering DNS. Perlindungan malware itu kalau biasanya sistem operasi sekarang Defender ya, pakai Defender udah cukup ya. Atau pasang lagi tambahannya antivirus ataupun antivirus seperti Kaspersky ya. Ya banyak antivirus untuk perlindungan dari serangan-serangan malware. Ya. Atau keamanan email juga, itu harus diperhatikan. Jangan sampai email kita isinya semua spam gitu ya. Nah, jadi spam itu kalau misalkan Anda masuk di folder spam, buru-buru Anda harus hapus. Jangan sampai Anda terpancing untuk mengkliknya gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan sesuai. Nah itu. Jadi manusianya, usernya, terus bagaimana memproses seandainya ada serangan, berpengaruh banyak tahan, baru teknologi. Ya gimana? Mahasiswa? Siapa tuh? Siapa yang ngomong tadi? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin Anda coba baca chat saya. Ya, perintah saya adalah
download jurnal. Nah, kelihatan belum di sana? Di apa? Di meeting chat. Jurnal untuk ya serangan malware ya. Malware atau serangan DOS. Kita menggunakan jurnal silakan. Nah, dulu ya. Kalau udah dapat, Anda upload di sini ya. Anda upload di meeting chat ini ya. Halo, dengar ya? Dengar nggak? Ya, Pak. Ya. Upload di meeting chat dan simpan di folder Anda masing-masing juga, ya. Biar saya bisa lihat juga. Jadi download jurnal untuk mendeteksi serangan malware atau serangan DDoS bisa menggunakan jurnal yang punya saya ya. Sambil Anda memperhatikan apa yang saya sampaikan. Pak, berarti ini kan di-download aja terus langsung upload aja kan ya tanpa ngapa-ngapain? Ya, Anda baca-baca lah. Baca-baca dulu lah, lihat-lihat ke bawah, sekilas-sekilas baca ya. Oke. Oke, makasih, Pak. Kata kuncinya boleh cyber security, boleh malware, boleh, atau jurnal saya juga boleh mendeteksi serangan malware. Nah, itu ada cari. Oke, sambil Anda cari gitu ya, sambil Anda baca juga, Anda perhatikan bahwa ada beberapa cara atau tip ya untuk melindungi dari serangan cyber gitu ya. Nah, pertama kita memang harus melindungi infrastruktur kita ya. Infrastruktur itu ya terkait misalkan server, router, ya hub, bridge ya, medianya, nah itu melindungi infrastruktur. Setelah itu kita bisa mengamankan aplikasinya atau mengamankan atau menyediakan aplikasi yang bisa mendeteksi serangan. Ya. Jadi artinya application security. Nah, jadi application security. Jadi atau bagaimana menerapkan suatu aplikasi di infrastruktur yang sudah kita bangun itu agar suatu organisasi itu bisa lebih aman terhadap serangan. Yang kedua namanya application security. Berikutnya adalah network security. Nah, jaringannya. Bagaimana kita melindungi jaringan kita terhadap serangan? Ya. Jaringan itu kita bangun, mahasiswa ya. Jaringan itu pertama dari internet masuk dia ke router. Ya. Jadi ke router, dari router masuk ke switch. Nah, urutannya seperti itu. Router masuk ke switch, switch baru masuk ke komputer. Ya. Jadi dari router ke router terhubung lagi. Nah, router ke router itu misalkan router UPB dengan router perusahaan lain itu perlu dilindungi agar tidak saling serang. Ya. Makanya dipasanglah misalkan dipasang IDS, gitu ya, dipasang SNOR. Nah ini sistem yang mampu mendeteksi serangan baik itu dari dalam ataupun dari luar. Ya. Nah, jadi kalau dari luar itu biasanya dipasang di firewall, kalau misalkan dari dalam itu dipasang di PC. Komputer kita berupa antivirus dan lain sebagainya. Bahkan sistem operasi juga sudah menyediakan sistem keamanan di dalamnya. Ya. Salah contohnya penerapan firewall, sudah ada misalkan Defender, ya. Atau kalau di Android kan sudah ada sistem untuk mendeteksi malware gitu ya, bisa ada scan biasanya kan. Nah itu salah satu aplikasi yang sudah ditanamkan di perangkat-perangkat atau device yang Anda miliki. Terus bagaimana mengamankan data? Nah, jadi
data yang sudah tersimpan di internet atau cloud ya, cloud security. Jadi cloud security itu maksudnya data-data kita simpan di internet aman nggak? Ya, jangan sampai data kita yang kita simpan itu bisa diambil orang lain. Ya. Jadi makanya kalau kita simpan itu biasanya kita dikasih pilihan apakah open access atau hanya bisa baca saja, read only. Ya. Nah, karena atau bisa diakses anyone, ya, bisa diakses hanya orang tertentu saja di suatu organisasi. Nah itu kenapa? Karena data kita sudah tersimpan di cloud, bukan di perangkat device, bukan di hard disk, bukan di CD dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Selain itu, tip mengamankan ya, tip menghindari dari serangan cyber adalah kita membuat suatu sistem tersendiri. Ya. Setelah dari router itu kita pasang perangkat tambahan. Biasanya perangkat tambahan ini dibuat menggunakan teknologi IoT namanya, Internet of Things. Jadi semua perangkat-perangkat yang kecil yang terhubung dengan internet itu juga dilengkapi dengan sistem keamanan. Ya. Ingat IoT kemarin ya, jadi Internet of Things maksudnya semua perangkat itu sudah terhubung ke internet. Makanya perlu dilindungi, perlu diamankan agar tidak diserang, ya, tidak diserang. Seperti itu. Jadi ini cyber security protection tip ya, cara-cara memproteksi, ya, melindungi dari serangan cyber. Jadi kita lindungi pertama kali adalah infrastrukturnya, baru aplikasinya, jaringannya, sistem penyimpanannya, baru perangkat tambahannya, ya, berupa teknologi Internet of Things. Seperti itu. Selanjutnya adalah ini elemen cyber security. Ini elemennya maksud saya, jadi harus perhatikan ini. Jadi dokumen kebijakan. Jadi kalau kita kerja di bagian waktu di departemen IT, kita buat aturannya dulu. Ya. Misalkan aturan pembuatan password, nah itu diatur. Apakah passwordnya hanya berupa angka saja? Apakah gabungan antara angka dengan simbol? Nah, itu dibuat dokumennya, dibuat aturannya gitu ya. Namanya kebijakan keamanan. Gitu ya. Atau data itu tidak, atau gini, di komputer itu tidak boleh dicolok flash disk. Nah, gitu. Nah, itu aturan. Ya. Jadi flash disk tidak boleh dicolok di komputer. Kalau dicolok nanti bisa mendatangkan virus. Nah, itu kebijakan, aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua adalah struktur atau sistem yang digunakan untuk mengirimkan dan menyimpan. Nah, jadi misalkan file kita itu disimpan di mana? Di cloud kah? Atau langsung disimpan di server? Ya. Terus bagaimana cara ngirimnya? Apakah ngirimnya pakai flash disk? Apakah ngirimnya pakai share gitu ya? Kan ada sistem share atau ngirimnya pakai email. Ya. Ngirim itu bagaimana? Macam caranya. Ada pakai sistem share, ada yang kirim langsung filenya. Kalau sistem share itu kan filenya bisa dipakai bareng-bareng gitu ya. Namanya share, berbagi ya. Kalau dikirim langsung kan sudah terputus. Data itu sudah dikirim langsung ke sana. Nah, itu cara ngirimnya. Ya. Jadi elemen cyber security itu salah satunya adalah dokumen kebijakan kita. Terus bagaimana cara mengirim, menyimpan data gitu ya. Mengelolanya juga, memproses informasi, bagaimana ya. Nah, itu elemennya. Terus berikutnya adalah metode keamanan komputer dan jaringan. Metode keamanannya, metode cara mengamankan.
apakah yang diamankan itu dari luar atau dari dalam yang harus diperketat. Nah, kalau misalkan dari luar berarti kita harus mengamankan router. Kalau dari dalam kita harus mengamankan setiap visi. Ya. Nah, jadi metode keamanan komputer dan jaringan. Ya. Metode cara mengamankannya. Ya, banyak teknik-teknik ya, kalau Anda baca nanti di jurnal itu, banyak cara-cara untuk mengamankan jaringan. Ya. Nah, seperti itu. Terus sistem yang digunakan untuk memonitor. Di departemen IT biasanya ada software untuk memonitor. Misalkan Anda menggunakan komputer ini, Anda bisa dimonitor itu. Oh, ini sumber virusnya berasal dari si A. Ini virus-virusnya berasal dari si B. Nah, itu ada. Atau ada celah. Ada jalan masuk virus itu dari sini, dari komputer si A, dari komputer si B. Itu namanya sistem monitoring ya. Jadi sudah disediakan sistem monitoring. Ya. Jadi sistem digunakan untuk memonitor, ya, memonitor aktivitas jaringan. Misalkan port mana yang terbuka, kira-kira bisa masuk celah yang mana, protokol yang mana, ya. Nah itu kita bisa monitor secara langsung, ya. Bahkan bisa dihitung berapa jarak antara komputer satu dan komputer lain yang terhubung dengan menggunakan wireless, menggunakan kabel dan lain sebagainya, atau berapa perangkat yang terhubung di jaringan, misalkan di UPB ini berapa komputer yang terhubung, itu bisa dimonitor, ya. Nah itu. Terus sistem manajemen informasi juga ya. Nah, sistemnya ya, bagaimana kita menginstal, memasang sistem informasi ya, komputer pusat bagaimana, dievaluasi lagi jaringannya ya, apakah aman ini selama setahun ini atau gimana ya. Terus human resource, sumber dayanya. Nah, kadang-kadang di perusahaan itu jarang yang punya keahlian di bidang network security maksudnya. Ya, jarang. Di sumber daya itu penting sekali. Makanya Anda ya tidak ada masalah misalkan Anda fokus riset di bidang keamanan ya, karena itu sangat dibutuhkan juga saat ini ya. Karena di departemen IT memang betul-betul harus orang-orang yang ahli ya, paham dia konsep-konsep keamanan. Ya. Jadi human resource ya, and security convergence. Jadi maksudnya keamanan secara menyeluruh ya, secara menyeluruh seperti itu. Jadi ini elemen-elemen dari cyber security. Oke, ini si siapa yang ngirim nih? Kita lihat dulu, saya bawa buka. Ini ngirim si Rinaldi. Rinaldi. Deteksi serangan DOS menggunakan honeypot ya. Ya. Ya, Rinaldi ya. Jadi Anda bisa baca-baca Rinaldi ya. Jadi itu jurnal-jurnal yang terkait dengan keamanan ya. Mana Rinaldi? Saya lagi buka jurnal Rinaldi. Suara saya kedengaran Rinaldi? Dengar Pak? Udah dibaca belum sih kilas jurnal itu? Lagi dibaca-baca Pak. Tapi di jurnalnya itu ada alternatif
penyelesaiannya sih Pak setelah saya baca. Jika honey-nya itu nggak berfungsi. Ya, honeypot, jika honeypot tidak berfungsi, maka serangan itu bisa masuk langsung ke sistem ya, ke jaringan kita. Iya. Jadi honeypot itu dibuat untuk melindungi jaringan, mengecoh ya. Jadi honeypot itu mengecoh dia, seolah-olah yang diserang data yang sebenarnya, server yang sebenarnya, tapi itu tidak. Ya. Jadi mengecoh aja. Jadi dipasang seperti itu ya. Nah itu salah satu cara juga memancing ya. Tapi yang dicuri bukan data sebenarnya, data palsu gitu ya. Nah dipasanglah namanya honeypot. Ya. Ya, di jurnalnya ya. Jadi bagaimana mendeteksi honeypot sebagai solusi mengatasi masalah pada keamanan, gitu ya. Nah, itu. Gitu mahasiswa ya. Oke. Terus siapa lagi? Rinaldi, terus si Juli ya. Juli, saya coba lihat. Ya, gimana Juli? Juli? Ya, Pak. Ya, udah dibaca juga? Ini lagi dibaca, Pak. Ya, analisis log server mendeteksi serangan DOS ya. Oke. Iya. Ya. Ya, cyber security ya. Oke. Oke, ini dibaca dulu ya. Bagus ini jurnalnya ya. Silakan dibaca-baca ya. Oke. Terus siapa lagi? Si Veronica ya. Veronica. Ada Veronica? Ada Pak. Nah, ini Veronica mendeteksi botnet ya, malware ya. Udah dibaca? Iya, Pak. Udah dibaca-baca Veronica? Udah Pak, lagi baca juga ini. Nah, ini namanya jenis serangan DDoS ya. Serangan itu banyak. Yang Anda cari ini semua DOS nih. Mungkin yang lain juga nggak masalah. Serangan PC juga nggak apa-apa. Serangan email juga nggak apa-apa. Ya. Kata kuncinya bukan harus DDoS, serangan malware juga nggak apa-apa, bisa Anda cari. Ya. Nah itu. Jadi di sini Oke, Pak. yang punya si siapa ini Veronica, Anda kalau baca betul-betul ke bawah itu Anda sudah bisa mengetahui bagaimana struktur daripada jaringan itu sendiri ya, bagaimana arsitekturnya ya, bagaimana dia terhubung komputer ya, di halaman berapa itu 360 itu. Nah itu bagaimana switch ya, bagaimana komputer terhubung. Nah itu cara-cara mencegah serangan-serangan ya. Seperti itu. Itu si Veronica. Terus Stanlon ya. Stanlon. Mana Stanlon? Suaranya ada? Ya Pak, hadir Pak. Oke. Stanlon apa judulnya tadi? Stanlon itu judulnya Identifikasi deteksi serangan kejahatan cyber untuk mencegah pembobolan data perusahaan. Oh iya, pengetahuan dasar identifikasi dini deteksi serangan kejahatan cyber untuk mencegah pembobolan data perusahaan ya. Nah itu ya. Oke, bagus ya. Ini kejahatan dunia maya. Jadi bahasa Inggrisnya itu kejahatan dunia cyber security ya. Cyber security. Nah, di sini juga ada disebutkan bagaimana mengembangkan strategi keamanan cyber yang efektif gitu ya. Ini bagus nih, ya. Anda baca-baca si apa ya? Si Stanlon ya. Ya Pak, siap lagi baca ini Pak. Cuma di sini banyak teori nih, jurnal ini. Banyak teori, tidak ada praktik ininya, arsitekturnya hanya berupa kata-kata semua ya. Tapi nggak masalah. Ini pengetahuan Anda bisa bertambah.
Terus si siapa nih? Oh ini si Petrina ya. Petrina. Oh ini punya saya nih Petrina ya. Mana si Petrina? Nah, ini jurnal saya ini. Petrina. Mana Petrina? Ada suara Petrina? Mana Petrina? Halo? Mana si Petrina ada? Masih nyimak? Petrina. Nah itu Petrina, itu jurnal saya. Halo Pak, halo. Ya Petrina. Halo Pak, halo. Ya udah kedengeran, suara Petrina udah kedengeran. Ini Katrina, mic saya kayaknya tadi bermasalah Pak. Oh, ya. Yang penting Anda baca-baca ya, coba Anda baca-baca tapi itu bahasa Inggris ya. Iya Pak, ada baca. Terus si siapa lagi? Jurnalnya si Henrico. Mana Henrico? Iya Pak. Gimana Henrico? Udah dibaca apa? Lagi baca nih Pak. Apa yang bisa disimpulkan mungkin atau bisa disampaikan terkait jurnal yang Anda download? Oke Pak. Deteksi serangan DDoS pada cloud ya. Oh ya, cloud ya. Ya itu ya. Iya Pak. Ya, jadi ini ada serangan DOS di sistem cloud ini, di tempat penyimpanan yang online itu. Jadi bisa terdeteksi di sana ada serangan DOS. Serangan DOS itu adalah serangan yang mengirimkan paket sebanyak mungkin ya ke target. Nah itu DOS. Jadi bahasa Inggrisnya denial of service ya. Jadi mengirimkan paket sebanyak mungkin ke target gitu ya. Nah, itu namanya denial of service. Seperti itu Mas. Nah ini, itu si siapa tadi? Si Henrico itu Henrico bisa dibaca-baca jenis pengujian ya, jenis serangan. Nah itu bisa ada namanya serangan simplot, ada serangan UDP plot dan lain sebagainya. Itu di halaman terakhir kelihatan. Ini bagus ya, bagus juga jurnalnya. Terus siapa nih? Yuni Yasika. Mana Yuni? Ya Pak. Sudah dibaca Yuni? Ada balik baca Pak, masih dibaca. Oke, Yuni judulnya deteksi aktivitas malware ya. Oh ya, bagus ya. Jadi deteksi aktivitas malware pada IoT. IoT menggunakan algoritma. Jadi, nah ini bagaimana mendeteksi serangan malware menggunakan IoT pada IoT, perangkat IoT nih, perangkat yang memang terhubung di internet. Nah itu metodologi, Anda bisa lihat metodologi penelitiannya ya, bagaimana cara dia mendeteksi. Ini pakai machine learning nih, pendekatannya AI. Ya, jadi ini algoritma AI ya.
Jadi maksudnya itu dia mendeteksi secara otomatis virus-virus baru, virus yang belum diketahui itu bisa dideteksi. Ya. Nah itu bisa bagus tuh di apa? Si Yuni ya. Oke, terus si apa? Si Mina. Mana Mina? Halo Mina? Iya, Pak. Cowoknya jarang ya? Memang banyak kan cewek kelas ini ya? Kenapa, Pak? Kok yang ngirim yang cewek-cewek aja? Cowoknya nggak ada ya? Atau mau banyak cewek di sini? Ini si Mina. Iya, Pak. Mina. Ya ini jangan juga disimpan di folder masing-masing ya, biar nggak ini ya. Anda simpan juga di folder masing-masing. Kamu udah ada folder masing-masing di MS Team ini kan? Anda simpan juga. Baik, Pak. Oke, Pak. Jurnal analisis dan implementasi honeypot sebagai low interaction terhadap serangan DOS juga ya. Oh, serangan DOS dan malware. Ya. Kejahatan dunia maya cyber security. Oke. Oke, jadi itu ya. Jadi mungkin slide terakhir itu ini. Slide terakhir keuntungan cyber security, sesuai. Jadi sambil Anda manfaat dari keamanan cyber adalah menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses dan penggunaan data dalam sistem teknologi informasi oleh seorang yang tidak memiliki hak. Jadi bagaimana agar data kita itu tidak dicuri oleh orang lain, karena orang lain itu tidak punya hak untuk melihat data tersebut, gitu ya. Bagaimana kita menjaga akses ya agar tidak diambil orang lain, memanfaatkan data dalam sistem. Terus keuntungan lain dari cyber security ya, dengan keamanan cyber, reputasi perusahaan itu terjaga. Jadi ya, artinya data terjaga, orang-orang percaya dengan perusahaan itu, atau data Anda juga bisa terjaga, terutama terkait dengan pengguna layanan perusahaan. Ya. Misalkan, kita menggunakan jasa keamanan, misalkan PTA. PTA jika menerapkan sistem keamanan yang baik, artinya orang percaya. Artinya data pun disimpan di tempat dia, di server dia, itu kita percaya bahwa data itu aman. Kenapa? Karena dia telah menerapkan suatu kebijakan keamanan yang lebih baik, gitu ya. Dia memperhatikan aspek-aspek keamanan tadi, seperti kerahasiaan, integriti data, gitu ya, terus available, privasi, dan non-repudiation. Nah, jadi seperti itu maksud saya. Jadi Anda harus betul-betul perhatikan, ya, pelajaran ini sangat penting juga. Jadi apalagi Anda kan pasti juga rata-rata sudah bekerja di perusahaan, gitu ya. Memang keamanan data itu sangat penting, gitu ya, termasuk data-data pribadi Anda, ya. Bagaimana mengembangkan, terutama bagaimana membuat password lah minimal. Password jangan sampai dicuri orang lain, diambil oleh orang lain, gitu ya. Kalau password diambil orang lain, bahaya. Atau jangan Anda terpancing dengan phishing tadi, mengklik link-link yang dicurigai. Nah itu hati-hati, itu phishing juga. Jadi hati-hati ya, bisa membobol data keuangan Anda, mobile banking Anda, gitu ya. Nah, jadi jangan sembarang klik, jangan sembarang terpancing. Istilahnya phishing, ada phishing yang muncul, tiba-tiba Anda klik. Nah itu harus Anda perhatikan juga. Oke mahasiswa ya, mungkin ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, sambil dibuka semua yang harus ada dapat jurnal, yang belum saya bacakan, silakan Anda baca-baca, silakan Anda cari ya. Silakan, ada pertanyaan nggak? Silakan, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan cyber security? Itu si Rumanto. Silakan, ada yang punya enggak?
Si Rumanto juga jurnalnya. Udah dibaca Rumanto? Halo Rumanto? Lagi baca, Pak. Oke. Di kelas ini ada anak rata-rata anak apa nih? Anak IT, anak manajemen, anak komunikasi atau apa nih? Akuntansi, Pak. Oh, akuntansi. Ya, Bapak. Akuntansi ya. Atas sama ceweknya ya. Akuntansi. Oke, saya rasa cukup ya. Absen sudah ya, sudah Bapak absen. Silakan dicek, gitu ya. Sudah saya absenkan. Tapi ada yang tidak hadir nih, ada berapa orang? Ada 4 orang nggak hadir kayaknya. Ya. 68 yang hadir di sini kelihatan dari 73. Oke, saya rasa cukup ya. Materi kita hari ini ya. Cukup ya. Mahasiswa? Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Makasih, Pak. Malam, Pak. Saya udah absen belum ya, Pak? Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Sudah, silakan cek. Absen silakan cek ya. Udah saya absen kan Terima urusan. kasih, Pak. Ya. Malam, Saya Pak. lihat Terima kasih, Pak. saya lihat di MS Team ini aja. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, Pak.